Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas tentang seputar pertanyaan PPDB untuk tahun 2023 ini. Yang pertama adalah izin bertanya untuk jalur anak guru, persyaratan khususnya apa memang surat tugas saja atau harus dilengkapi dengan SKKBM surat keterangan SKKBM surat keterangan belajar mengajar ya dan sertifikat pendidik. Mohon dijawab. Oke ya. Kita buka dulu juknisnya. Saya punya juknisnya di sini. Untuk anak guru atau tenaga pendidik nanti eh, mendaftarnya di jalur perpindahan tugas orang tua. Oke ya. Kemudian jangan lupa nanti itu untuk jalur perpindahan tugas orang tua wali itu hanya 5% dari pagu yang ada di sekolah tersebut ya, yang ada di sekolah tujuan kita nanti ya itu ya. Nah, di sini kan pindah tugas orang tua itu bermacam-macam. Untuk anak guru, khusus anak guru itu hanya 2%. Untuk wali atau tugas orang tua, wali yang lain itu 2%. Kalau tenaga kesehatan 1%. Jadi kalau di jumlah totalnya 5% ya, itu. Kemudian syaratnya yang pertama adalah surat tugas dari instansi atau lembaga atau kantor di mana orang tua bekerja. Yang kedua adalah surat keterangan domisili. Oke, saya jelaskan lebih rinci. Nah, untuk surat tugas itu diperoleh pada saat calon peserta didik bersekolah di SMP. Untuk guru kan biasanya banyak sekali surat tugas. Mungkin dulu ada pada saat anaknya masih SD atau TK itu kan punya surat tugas. Nah itu tidak berlaku. Buat surat tugas yang baru lagi dari yang dikeluarkan oleh atasan pada saat anak tersebut bersekolah di SMP. Oke. Untuk surat keterangan domisili itu ya diterbitkan pada saat orang tua atau wali mulai pindah ya. Jadi pada waktu dulu masih saat pindah itu harus punya surat keterangan domisili di wilayah tersebut ya. Kemudian surat tersebut dikeluarkan oleh kepala desa atau pejabat yang berwenang. Nah, kemudian di poin selanjutnya di G ini jika tidak ini ya. Nah, dalam hal surat keterangan domisili jika tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru, kalau tidak punya surat keterangan domisili dapat diganti dengan surat keterangan domisili sesuai dengan alamat instansi atau lembaga yang memperkerjakan atasan langsung. Jadi kalau surat keterangan domisili dari desa atau kelurahan itu tidak punya, maka bisa diganti dengan surat keterangan domisili tempat bekerja orang tua, kemudian yang mengeluarkan adalah atasannya langsung ya. Alamatnya sesuai dengan alamat instansinya. Itu kalau tidak punya surat keterangan domisili dari desa atau kelurahan. Kemudian pada poin H ya, surat keterangan domisili atau SKD itu hanya dapat digunakan untuk mendaftar di jalur pindah tugas orang tua. Oke ya, ini ya. Oke. Ya. Jadi selain eh, jalur pindah tugas orang tua tidak bisa dipakai. Misalnya ya surat keterangan domisili dipakai untuk mendaftar di jalur zonasi maka tidak bisa, tidak diterima. Oleh karena itu SKD ini hanya dipakai satu kali mendaftar yaitu di jalur pindah tugas orang tua. Kemudian di poin N ini untuk calon peserta didik yang mendaftar di jalur pindah tugas orang tua itu hanya dapat memilih satu sekolah saja ya, baik itu SMA atau SMK ya. Kalau SMK cuma satu jurusan saja.
atau satu sekolah. Kalau SMA juga satu sekolah. Nah, itu ya kekurangannya pindah tugas orang tua itu. Kalau jalur yang lain misalnya zonasi itu bisa memilih 3 sekolah. SMK juga gitu. Bisa memilih 3 kompetensi. Tapi untuk jalur pindah tugas orang tua hanya dapat memilih satu sekolahan ya. Kemudian pada poin O, apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota, pendaftarnya berlebih, maka seleksinya itu diambil dari anak yang lokasinya terdekat dengan sekolah. Kemudian usianya yang lebih tua. Kemudian yang ketiga adalah waktu pendaftarannya. Oke. Dan yang terakhir, jika pada satu sekolah itu tidak ada yang mendaftar di jalur pindah tugas orang tua, ya, maka nanti kuotanya akan dialihkan ke jalur prestasi atau zonasi. Itu ya. Itu saja untuk beberapa syarat dan ketentuan di jalur pindah tugas orang tua. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.